Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Aulia Tri Rahmawati, NIM 195231147, Martin Rahayu, NIM 195231163, dan Ayu Daning Saputri, NIM 195231175, akan mempresentasikan tentang teori tentang uang, bunga, inflasi, dan deflasi. Yang pertama adalah teori uang. Menurut A.C. Pigow, dalam buku berjudul The Value of Money, uang adalah alat tukar. Sedangkan menurut KBBI, uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, logam, emas, atau perak yang dicetak dengan bentuk gambar tertentu. Fungsi uang. Ada fungsi asli dan turunan. Fungsi asli uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Sedangkan fungsi turunan, uang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, alat pembayaran utang, penimbun dan pemindah kekayaan, dan sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Jenis uang. Berdasarkan bahannya, uang ada logam dan kertas. Berdasarkan nilainya, ada penuh dan tidak penuh. Berdasarkan lembaganya, uang ada kartal dan giral. Berdasarkan daerah berlakunya, uang ada yang lokal, regional, dan internasional. Selanjutnya, permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai, sedangkan penawaran uang adalah jumlah yang beredar. Untuk faktor-faktornya bisa dilihat dalam layar. Teori bunga. Dalam bukunya Heri Sudarsono yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Syariah disebutkan bahwa bunga adalah uang yang diberikan kepada seseorang karena pemberi pinjaman telah menahan diri dari keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan pinjaman. Suku bunga dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, suku bunga nominal adalah rata yang dapat diamati pasar. Yang kedua, yaitu suku bunga real, adalah konsep yang mengukur tingkat bunga yang sesungguhnya. Faktor yang mempengaruhi suku bunga. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga atau pinjaman dan simpanan adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan dana. 2. Persaingan. 3. Kebijakan pemerintah. 4. Harga laba yang diinginkan. 5. Jangka waktu. 6. Kualitas jaminan. 7. Reputasi perusahaan. 8. Hubungan baik. Yang ke-9 yaitu jaminan pihak ketiga. Teori inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan inflasi apabila 1. Terjadinya kenaikan harga, 2. Bersifat umum, 3. Berlangsung terus-menerus. Penyebab inflasi. Menurut Sukirno, bahwa berdasarkan pada sumber atau penyebab atas kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Inflasi tarikan permintaan, yaitu inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan permintaan atas suatu komoditas. Yang kedua, inflasi desakan biaya, yaitu inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Yang ketiga yaitu inflasi diimpor.
yaitu inflasi yang disebabkan oleh terjadinya inflasi di luar negeri. Kemudian, pembagian inflasi berdasarkan penyebabnya menurut Adi Warman A. Karim yaitu 1. Natural inflation dan human error inflation. 2. Actual or anticipated or expected inflation dan unanticipated or unexpected inflation. 3. Demand pull inflation dan cash wash inflation. 4. Spiraling inflation. 5. Imported inflation dan domestic inflation. Penggolongan inflasi menurut Paul A. Samuelson, seperti sebuah penyakit, inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu sebagai berikut. 1. Moderate inflation. 2. Galloping inflation. 3. Hyperinflation. Adapun menurut Wikipedia, inflasi dapat digolongkan menjadi 4 menurut keparahannya, yaitu 1. Inflasi ringan, kurang dari 10% per tahun. 2. Inflasi sedang, antara 10% sampai 30% per tahun. 3. Inflasi berat, antara 30% sampai 100% per tahun. 4. Yaitu hiperinflasi, lebih dari 100% per tahun. D. Indikator inflasi dan dampak inflasi. Indikator makroekonomi yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama suatu periode tertentu yaitu indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan bebas, dan indeks harga implisit. Menurut Pratama Raharja dan Manurung, inflasi memiliki beberapa dampak buruk terhadap individu dan masyarakat, yaitu menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, memperburuk distribusi pendapatan, dan terganggunya stabilitas ekonomi. Teori deflasi. A. Pengertian deflasi dan jenis deflasi. Dalam ekonomi, deflasi adalah suatu periode harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Menurut KBBI, deflasi adalah suatu penambahan nilai mata uang yang diikuti dengan penurunan jumlah produksi, langkanya lapangan pekerjaan, dan rendahnya daya beli masyarakat. Jenis-jenis deflasi antara lain sebagai berikut, yaitu deflasi strategis dan deflasi sirkulasi. B. Penyebab, dampak, dan cara mengatasi deflasi. Penyebab deflasi yaitu menurunnya persediaan uang di masyarakat, meningkatnya persediaan barang, dan menurunnya permintaan akan barang. Dampak deflasi yaitu dapat menyebabkan menurunnya persediaan uang di masyarakat dan membuat pasar investasi mengalami kekacauan. Harga barang mengalami penurunan, melesunya kegiatan ekonomi yaitu banyak pekerja yang mengalami PHK, melesunya investasi di sektor real maupun di lantai bursa, dan suku bunga di suatu negara menjadi 0%. Sedangkan cara mengatasi deflasi yaitu menurunkan tingkat suku bunga, menerapkan kebijakan fiskal, menerapkan kebijakan non-moneter, dan menerapkan kebijakan moneter. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.